warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Syarif Hidayat dalam materi pembelajaran Pancasila atau pendidikan Pancasila di kelas 6 bab 2, yaitu materi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Apakah sehat semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yuk mulai kita belajar untuk pertemuan kali ini. Bab ini yaitu tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu kalian bisa memahami bahwa Pancasila berperan sebagai pemersatu bangsa dalam keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu kalian bisa menjelaskan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam menjaga pemersatu keharmonisan bangsa. Dan yang terakhir yaitu menerapkan sikap toleransi, gotong royong, dan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pengamalan Pancasila. Mengapa Pancasila dapat menjadi pemersatu bangsa? Nah, hal ini karena Pancasila menjadi pedoman dalam bertindak dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila juga sebagai dasar negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, serta Pancasila mengajarkan nilai-nilai persatuan dan kebersamaan. Kita bahas untuk alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedudukan atau yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dengan di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini nampak dengan jelas bahwa Pancasila tertera di alinea keempat tersebut. Selanjutnya, bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Perlu kita ketahui keberagaman yang ada di Indonesia di antaranya yaitu keberagaman suku. Hal ini ditandai dengan Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa yang ada di hamparan seluruh pulau yang ada di Indonesia. Yang kedua, keberagaman agama. Ada 6 agama yang ada di Indonesia yang tentunya diakui di Indonesia, mulai dari agama Islam, agama Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Itu 6 agama yang resmi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, keragaman yang ada di Indonesia yaitu adalah keragaman budaya. Setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki adat dan budaya yang berbeda-beda, dan ini menjadi suatu keberagaman yang menjadi memperkaya khasanah budaya Indonesia. Yang selanjutnya yaitu keberagaman bahasa. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya,
perlu kita sikapi keberagaman ini dengan baik ya, sehingga tetap terjalin kerukunan bangsa Indonesia. Contoh sikap yang menunjukkan persatuan Indonesia diantaranya yaitu perlu adik-adik ketahui dan laksanakan, yaitu menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan teman dari daerah lain. Tentunya kita pernah bertemu dengan orang lain yang berbeda bahasa daerahnya, maka kita dapat menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan mereka. Yang kedua yaitu menghargai dan ikut serta dalam merayakan budaya daerah lain. Dan kita juga bisa saling transfer budaya atau saling silang budaya, mempelajari budaya orang lain sebagai bentuk toleransi, menghargai dan melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, atau latar belakang mereka. Nah, ini ketiga sikap positif ini perlu kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbina, terjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan selain hal positif tadi, ada hal-hal negatif yang perlu kita hindari, yaitu hanya berteman dengan orang lain yang berasal dari daerah atau suku yang sama, terus menganggap suku atau budaya sendiri lebih unggul dari suku dan budaya orang lain, serta tidak mau bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakang. Ini perlu kita hindari. Nah, selanjutnya, selain hal-hal tadi yang disampaikan, kita juga perlu menanamkan rasa peduli. Dan kita tidak hanya kita yang perlu, tapi kita juga perlu mengajak teman untuk peduli terhadap orang lain. Mengapa kita harus peduli? Peduli terhadap sesama itu mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila. Sikap peduli membantu menciptakan lingkungan yang harmonis, damai, dan penuh kebersamaan. Dan dengan sikap peduli juga kita bisa mengurangi kesenjangan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan. Oke, adik-adik, mungkin pembelajaran kali ini atau hari ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi maupun ada kesalahan dalam perkataan. Namun perlu disimpulkan pada materi hari ini, yaitu kesimpulannya yaitu Pancasila adalah kunci utama dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, keberagaman bukanlah penghalang, tetapi kekayaan yang harus kita jaga dengan semangat persatuan. Dan terakhir, dengan mengamalkan Pancasila, kita bisa hidup rukun, damai, dan harmonis. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Kakak haturkan terima kasih. Mari kita jaga persatuan Indonesia dengan mengamalkan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.